Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang karya tulis dan karya tulis ilmiah. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Siti Amelia Steningrum dengan NIM 7101420064 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nisrina Qurratul Aini dengan NIM 7101420245 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandufit Puriwada Sandi dengan NIM 710142030 dari Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi Rombel B tahun angkatan 2020. Perkenalkan, saya Desi Wijayanti dari Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi. Halo semuanya, nama saya Anna Heralin dari Ekonomi Pembangunan 2020 dengan NIM 71114200041. Semua, perkenalkan, nama saya Vanessa Clara dengan NIM 7111420049. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan 2020. Sebelum kami presentasi, punya sebuah quote. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang karya tulis dan karya tulis ilmiah. Semoga ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan semua. Secara bahasa, karya tulis tersusun atas dua kata, yaitu kata karya dan kata tulis. Kata karya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pekerja, buatan, ciptaan, dan hasil perbuatan, terutama untuk hasil karangan. Sedangkan kata tulis berarti sebuah huruf atau angka yang ditulis dengan pena atau alat tulis lainnya. Dari masing-masing kata di atas dapat disimpulkan bahwa karya tulis merupakan sebuah karangan hasil dari sebuah pengamatan atau penelitian dalam bidang tertentu yang disusun secara terarah. Setelah kita mengetahui tentang pengertian karya tulis, mari kita membahas tentang jenis-jenis karya tulis. Secara umum, karya tulis diberikan menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Selanjutnya, apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah ini? Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karangan yang disusun berdasarkan pemikiran atau penelitian yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah sering ditulis di kalangan kampus seperti mahasiswa, dosen. Maka dari itu, karya tulis biasa juga disebut dengan tulisan akademis atau academic writing. Karya tulis ilmiah berupaya mengungkapkan secara jelas dan tepat tentang masalah yang akan dikaji. Kerangka pemikiran dibuat untuk pemecahan masalah, mengapa dan bagaimana studi dilaksanakan untuk memecahkan masalah, serta pembahasan hasil maupun implikasinya. Oleh karena itu, karya ilmiah harus disusun secara logis dan terperinci berupa uraian teoritis maupun uraian empiris. Karangan ini berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa pengawasan, penjelasan, dan prediksi. Contoh karya tulis ilmiah ada makalah, report, dan buku ilmiah. Selanjutnya ada karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Karya tulis non-ilmiah ini
bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta-fakta umum yang biasanya seperti yang ada di karya ilmiah, dan biasanya bahasa yang digunakan yang populer. Contohnya ada puisi, roman, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya bernama Nisrina Qurratul Aini. Yang kedua yaitu tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Penyusunan karya tulis ilmiah dimaksudkan untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan dengan tujuan tertentu yang khusus sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Sasaran penulisan karya tulis ilmiah yaitu untuk masyarakat tertentu seperti para ilmuwan, masyarakat luas, baik secara perorangan ataupun kelompok, dan pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Tujuan karya tulis ilmiah pada umumnya adalah untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta berdasarkan data-data yang akurat. Berikut tujuan-tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis, yaitu sesuai dengan sistem dan cara-cara tertentu yang telah ditentukan. Artinya, penulisan karya tulis ilmiah melatih seseorang untuk membuat suatu karya tulis yang bersifat formal dan memiliki ketentuan yang sistematis, seperti karya tulis ilmiah yang mengandung pembukaan, pendahuluan, isi, penutup, dan berdasarkan metode tertentu seperti metode survei, studi kasus, eksperimen, analisis teori, dan lain-lain. Tujuan yang kedua yaitu makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik membaca. Artinya, makalah yang berupa karya tulis ringan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Karya tulis ilmiah juga dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Tujuan yang ketiga yaitu foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, membantu perkembangan ilmiah mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen yang berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Kita sebagai mahasiswa yang biasanya belajar menuntut ilmu dengan mempelajari sesuatu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dan teori tertentu, sekarang kita mampu menghasilkan karya-karya ilmiah baru yang bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan, yang bermanfaat bagi banyak orang secara tertentu atau secara umum. Tujuan yang keempat yaitu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Karya tulis ilmiah yang secara umum tujuannya untuk memecahkan masalah, yaitu sebagai solusi atas masalah yang disusun dalam berbentuk karya tulis ilmiah, itu sangat berguna bagi orang-orang tertentu yang memiliki masalah yang sama,
Nah, karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa itu dapat sebagai solusi untuk masyarakat secara umum. Yang terakhir, tujuan penulisan yaitu untuk melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Pasti ada tuh keterampilan dasar yang harus dipenuhi, seperti menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan yang kita temukan dalam berbagai media perpustakaan. Selain itu, keterampilan dalam melatih pengorganisasian fakta atau data secara sistematis. Dengan belajar membuat karya tulis ilmiah, kita mencoba untuk melatih mengungkapkan hasil penelitian baru yang berbentuk tulisan tulisan ilmiah secara sistematis dan disusun berdasarkan metodologis. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sandovit Purbo. Topik pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, struktur sajian. Struktur sajian dalam penulisan karya tulis ilmiah biasanya memuat bagian awal atau pembukaan, tulisan bagian inti atau pokok bahasan, dan bagian penutup. Kemudian komponen dan substansi. Semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak, seperti contohnya skripsi, tesis, disertasi. Kemudian sikap penulis. Sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa yang baku, yang tercermin dalam pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Dari penjelasan dari ciri-ciri karya tulis ilmiah tadi dapat kita simpulkan menjadi beberapa ciri-ciri utama atau ciri-ciri pokok yang menjadi pembeda antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lainnya. Yang pertama, mengacu pada teori sebagai landasan berpikir. Kemudian lugas, artinya tidak emosional, tidak mengandung makna tunggal, dan tidak memunculkan interpretasi lain. Kemudian ditulis secara logis. Segala yang disajikan dapat diterima dengan akal sehat. Kemudian efektif, yaitu penulisan yang singkat, ringkas, dan padat dan jelas. Kemudian efisien, mudah dipahami serta penggunaan kata-kata yang penting saja. Kemudian objektif, segala data yang dipaparkan dalam karya tulis ilmiah harus berdasarkan fakta atau apa adanya dan kebenarannya dapat diuji. Kemudian yang tidak kalah penting, penulisan yang sistematif, ditulis dengan urutan yang dilihat berkesinambungan, baik penulisan atau pembahasan berdasarkan prosedur dan sistem yang berlaku. Kemudian lengkap dari segi-segi masalah yang diungkap dikupas secara lengkap dan selengkap-lengkapnya. Nah, sebagai contoh, tidak mungkin sebagai karya tulis ilmiah adanya pendahuluan, pokok bahasan terus berhenti di situ saja, tidak mungkin. Pasti adanya penutup. Itu yang disebut lengkap, runtut. Kemudian seksama, artinya berusaha untuk menghindari kesalahan seberapapun kecilnya. Kita sebagai penulis seringkali melupakan hal-hal kecil seperti ejaan ataupun yang sangat tidak kalah penting, yaitu memuat atau kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh lain. Kemudian penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Ini akan menjelaskan tentang materi bentuk karya ilmiah.
Bentuk karya ilmiah yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat objektif. Nah, makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas untuk tugas perkuliahan. Dapat diartikan juga sebagai karya tulis mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang mencakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Adapun sistematika penulisan makalah, yang pertama terdapat cover, kata pengantar, dan juga daftar isi. Yang kedua, terdapat pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Yang ketiga, pembahasan yang isinya membahas tuntas masalah yang terdapat di pendahuluan. Yang keempat, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Bentuk karya ilmiah yang kedua adalah report atau laporan. Sebuah laporan adalah dokumen yang terorganisir untuk audiens yang spesifik. Meskipun ringkasan laporan dapat disampaikan secara lisan, laporan lengkap hampir selalu dalam bentuk dokumen tertulis. Karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi, ataupun survei yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam skenario bisnis modern, laporan memainkan peran utama dalam memajukan bisnis. Laporan merupakan tulang punggung proses berpikir pendirian dan bertanggung jawab sebagian besar dalam mengembangkan lingkungan kerja yang efisien. Yang terdapat di dalam laporan antara lain yang pertama, laporan menyajikan informasi yang memadai tentang berbagai aspek. Yang kedua, laporan membantu lini teratas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, aturan dan laporan harus seimbang dan juga berkesinambungan. Yang keempat, laporan mengkomunikasikan perencanaan. Adapun struktur laporan yaitu yang pertama ada judul, ringkasan, daftar isi, pengantar, diskusi atau isi, kesimpulan dan saran, daftar referensi, dan yang terakhir, lampiran. Adapun contoh dari laporan adalah laporan investigasi, laporan perjalanan, dan juga laporan sensus. Bentuk karya ilmiah yang selanjutnya adalah buku ilmiah. Buku ilmiah merupakan karya tulis ilmiah dengan pembahasan mendalam tentang masalah kekinian. Suatu keilmuan yang merangkum hasil dan penelitian terbaru. Adapun susunan buku ilmiah disajikan dalam bentuk bagian per bagian atau bab per bab yang dibuat secara berkesinambungan dan bertautan. Buku ilmiah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan oleh suatu lembaga penerbitan ilmiah, baik di tingkat instansi atau unit pemerintah, maupun lembaga penertiban swasta nasional atau internasional. Yang kedua, memiliki International Standard Books Number atau ISBN. Yang ketiga, melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan, kebenaran keilmuan, dan tata bahasa.
Yang keempat, berisi lebih dari 49 halaman yang mencakup halaman isi, tidak termasuk halaman awal maupun halaman akhir. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anne Heralin. Halo semuanya, saya di sini akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada apa aja sih di jenis-jenis karya tulis ilmiah ini? Berdasarkan jenjangnya, kita dapat melihat ada skripsi, tesis, disertasi. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat teori orang lain yang didukung data, fakta empiris, dan objektif berdasarkan atau melalui proses penelitian langsung, observasi lapangan, ataupun penelitian laboratorium. Skripsi sendiri bertujuan sebagai bukti keilmuan mahasiswa yang dimiliki selama menempuh jenjang pendidikan, pendalaman ilmu untuk melatih kecerdasan metodologis hingga menemukan penemuan atau teori baru. Skripsi sendiri memiliki ciri yang jelas, yaitu adanya topik yang relevan atau sudah pernah adanya dosen pembimbing dalam proses pengerjaan skripsi tersebut, adanya topik yang maksud saya sesuai dengan bidang yang digeluti mahasiswa tersebut. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2-nya. Tesis sendiri mengungkap pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan berdasarkan pernyataan atau argumentasi orisinil dari seorang penulis tersebut yang dihasilkan dari sebuah pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, yang mana yang menjadi kesimpulan serta menjadi rekomendasi penelitian baru. Tesis sendiri juga bersifat argumentatif, orisinil, bebas, dan kritis. Tesis sendiri memiliki ciri yang jelas, yaitu kajian topik yang sangat ketat, objektif, dan bahasanya baku. Nah, yang ketiga itu ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program atau meraih gelar dokter. Disertasi sendiri suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil atau belum orisinil dari seorang penulis tersebut. Disertasi sendiri juga mengungkap penemuan baru atau yang belum pernah ada atau belum pernah terungkap. Disertasi sendiri juga harus memiliki manfaat pada pengetahuan untuk ilmu pendidikan dan topik kajian praktek baru. Disertasi sendiri memiliki ciri yang jelas, yaitu topik yang dibahas atau topik kajian yang dibahas sangat mendalam dan detail, juga belum pernah ada atau belum pernah terungkap, sangat berbobot dalam membahas kajiannya, aktual dalam keilmuan mahasiswa. Ketiganya memiliki persamaan tentu saja sebagai karya tulis ilmiah. Nah, persamaannya itu yang pertama untuk melatih mahasiswa sendiri berpikir inovatif dan kritis dalam sebuah proses pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua itu bahasa atau kaidah penulisan karya ilmiah tersebut bersifat jelas, sistematis, dan baku. Serta karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan di dalam sidang penguji atau di depan dosen
karena kita sudah melalui beberapa tahapan seperti penelitian, pengolahan, dan pembuatan penyusunan karya ilmiah. Nah, tentu saja ada persamaan dan ada perbedaan juga. Perbedaannya adalah terdapat dalam proses pembuatan, topik yang dikaji atau yang diteliti, bobot ilmiah kajian, kemandirian penulis, penemuan atau metode penulis, atau metode penelitian dalam pembuatan. Ada juga metode pengujian dari para penguji yang berbeda tingkatannya atau derajatnya. Kenapa sih kita harus membuat sebuah karya ilmiah dalam suatu akhir jenjang seorang pendidik? Karena ada yang berpendapat karya ilmiah itu merupakan suatu indikator pemahaman atau pencapaian seorang mahasiswa dalam jenjang pendidikannya selama yang dia tempuh. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Vanessa Clara tentang sistematis penulisan karya tulis ilmiah. Terima kasih. Hai semua, saya akan melanjutkan materi tentang sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan terdiri dari yang pertama, pendahuluan. Bagian awal atau pendahuluan merupakan pengantar ke bagian inti yang terdiri dari pertama, latar belakang, yaitu uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui penelitian. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pertanyaan umum masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah, rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dioperasikan dalam suatu penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang keempat adalah manfaat penelitian, yaitu uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Setelah pendahuluan ada isi. Isi merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Pada bagian isi harus terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembahasan, tujuan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan signifikasinya, serta metode yang digunakan. Setelah isi ada penutup. Penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang terakhir adalah bagian penunjang. Bagian penunjang terdiri dari adanya lampiran, seperti daftar pustaka, lampiran instrumen penulis, dan juga daftar tabel,
daftar gambar, dan daftar bagan yang bisa memberikan penjelasan kepada pembaca. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.